cemas dalam hidupku, takut akan masa depanku. Kakiku gemetar, hatiku gentar, tatapanku pun jadi nanar. Ratapku dalam belas kasih-Mu, jangan biarkan ku tenggelam. Luruskan jalanku, tegakkan langkahku, tambahkan iman dan harapan. Ku mau bersama-Mu Tuhan, jalan dengan-Mu, menangis, meratap dan menyanyi. Dalam dukaku, dalam gundahku, dalam sukaku, berjalan bersama Tuhan, hatiku jadi tenang. Ragu dan cemas dalam hidupku, takut akan masa depanku. Luruskan jalanku, tegakkan langkahku, tambahkan iman dan harapan. Ku mau bersama-Mu Tuhan, jalan dengan-Mu, menangis, meratap dan menyanyi. Dalam dukaku, dalam gundahku, dalam sukaku, berjalan bersama Tuhan, hatiku jadi tenang. Aku mau bersama-Mu Tuhan, jalan dengan-Mu, menangis, meratap dan menyanyi. Dalam dukaku, dalam gundahku, dalam sukaku, berjalan bersama Tuhan, hatiku jadi tenang. Berjalan bersama Tuhan, hatiku jadi tenang. Saudara-saudari, marilah kita bersiap untuk berdoa, doa Ratu Surga. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya. Sebab Ia yang sudi Kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Inilah perawan yang beriman, yang kedua menyongsong Kristus dengan pelita bernyala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih dimanapun kita berada, selamat sore. Hari ini gereja memperingati Santa Katarina dari Siena, menjadi seorang biarawati dari Ordo Dominikan, waktu ketiga. Dia adalah seorang pendoa dan dalam doanya serta tindakannya adalah kita mengembalikan fakta suci dari Avignon, Prancis kembali kepada di rumah. Jadi Paus katanya pada saat itu tinggal di Avignon, kemudian lewat doa-doanya dan dia menulis surat, dengan Paus pun kembali ke rumah. Kita bersyukur bahwa ada pendoa dan penjaga seperti Katarina. Karena itu mari kita mohon agar teladan depannya disuruh menjadikan kita pula kuat dalam doa dan iman. Hari ini saya ditemani dan Romo Agustin Sandoko, karena tepat hari ini 22 tahun yang lalu di hari Rabu kami berdelapan kita diskan sebagai imam oleh Monsignor Pascalis atau Sumatera NC Gereja San Yosef Purwokerto Timur. Dan setelah 22 tahun kami berkarya, ini kami merayakan bersama-sama. Karena yang lain tersebar di mana-mana dan saya yakin mereka pun sudah merayakan dengan caranya. Dan itu kita sudah mengatakan kita agar kami tetap dalam amat dan juga dalam panggilan ini. Mari kita awali perayaan kita dengan memohonkan belas kasih dan pengampunan dari Tuhan atas segala dosa-dosa kita, supaya kita layak dan pantas merayakan peristiwa penebusan alam ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Dalam perayaan Ekaristi ini, selain kita berdoa untuk kami, saya, Romo Wisnu, Romo Handoko, Romo Wahyu Santo di Jawa Tengah, Romo Yohanes Laksono Wibowo juga di Jawa Tengah, Romo Matius Widyo Lestari juga di Jawa Tengah, Romo Gregorius Hertanto Wibowo di Pinaleng, Manado, Romo Antonius Tukiran juga di Manado. Kita juga berdoa untuk wujud-wujud kita yang lain. Hari ini kita bersyukur bersama dengan Pasutri Yohanes Baptis Rumiakso dan
Suwarti. Hari ini mereka merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-40. Mereka adalah om dan bilik saya, tinggal di Medan, Jawa Tengah. Semoga kasih karunia Tuhan menyertai mereka, sehingga keluarga sejahtera, rukun dan damai, serta bahagia, menjadi berkat bagi sesama. Juga bersyukur bersama dengan lingkungan Santa Katarina, Paroki Kabubudi, atas hari ulang tahun ke-26 dari lingkungan, dan juga pesta nama dan pelindung, yakni Santa Katarina dari Siena. Semoga umat di lingkungan ini semakin kompak, bersatu, rukun, dan Tuhan berkenan menambah jumlah mereka. Juga kita berdoa untuk hari ulang tahun dari Faisal, keponakan Faisal, dan juga Ibu Naomi Ivi, Ibu Katarina, yang merayakan ulang tahun hari ini juga. Semoga Tuhan mengaruniakan kesehatan dan batin, dan juga bahagia serta sukacita di dalam kehidupannya. Juga kita berdoa untuk ulang tahun dari Saudara Ali Hanafia Wijaya yang ke-55. Semoga diberikan pula kesehatan dan batin serta sukacita di dalam kehidupan dan karya-karyanya. Dan juga kita mendoakan tarekat Suster-Suster Carolus Borromeus CB yang hari ini memperingati hari jadinya yang ke-183. Semoga kehadiran mereka semakin menjadi berkat bagi sesama. Dan juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang dipanggil Tuhan. Bersama dengan Ibu Helena, kita berdoa untuk keselamatan jiwa kebahagiaan abadi adik Bapak Hendra Gunawan yang dipanggil Tuhan 14 hari yang lalu, dan juga 3 hari lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan Bapak Handi Sudarta. Semoga kerahiman, belas kasih, dan kemurahan hati Allah membawa mereka kepada kebahagiaan abadi di surga. Allah Bapa Maha Pengasih, hati Santa Katarina kukobarkan dengan kasih ilahi dalam merenungkan penderitaan Kristus dan mengabdikan diri kepada gereja. Semoga berkat doa permohonannya, umatmu tetap diikut sertakan di dalam karya penyelamatan Kristus dan bersukaria melihat kemuliaannya. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua sebagai rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki serta perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mazmur menanggapi, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaannya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi bersujud menjemah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Kita berdiri untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Setiap orang yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal, dan Aku membangkitkannya pada akhir zaman, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi Aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat Aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab Aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya Aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya berhidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di seluruh dunia, ya, saya sapa di seluruh dunia, karena apa yang mendengarkan saat ini, yang ikut misa saat ini dari berbagai negara, meskipun semuanya orang Indonesia,
ada yang dari Vancouver, ya selamat, ada yang dari New York, ada yang dari Riverside, dari Melbourne, dari Sydney, dari Belanda, ya kita pada kesempatan ini berkumpul bersama untuk mensyukuri atas rahmat Tuhan. Maka pada kesempatan ini kami berdua, saya dengan Romo Wisnu, akan sharing pengalaman setelah 22 tahun sebagai seorang imam. Saya akan mengawali dengan sharingnya, yaitu apa? Dengan 22 tahun sebagai seorang imam, saya sungguh bersyukur karena pada kesempatan ini di mana kita mengalami pandemi COVID-19 ini, kita masih diberi kesempatan, khususnya saya, untuk merayakan 22 tahun sebagai imam. Dan ini semua karena apa? Karena kehendak Tuhan. Maka pada kesempatan ini saya mensyukuri pertama, dengan imamat ini, saya bersyukur bahwa saya masih diperkenankan oleh Tuhan menjadi seorang imam. Dan ini hanya mungkin karena Tuhan yang menghendaki. Kalau tidak akan sampai. 22 dengan kekuatannya sendiri tidak mungkin. Tapi dengan kekuatan Allah dan Tuhan sendiri yang melayakkan kami bertuju untuk tetap menjadi imamnya. Maka yang pertama saya bersyukur kepada Yesus yang sudah memanggil saya, yang setia. Meskipun kadang-kadang saya sebagai imam tidak setia. Tapi Yesus setia selama 22 tahun. Dan kesetiaan Yesus itu nampak lewat apa? Yang pertama yang harus kami syukuri, lewat tarekat kami, MSC. Bahwa kami masih diperkenankan untuk menjadi seorang MSC, maka kami pada kesempatan ini terima kasih untuk tarekat MSC, untuk pimpinan di dunia, Pastor Absalon sebagai jenderal, tapi juga yang di Indonesia, Romo Sam, masih mengizinkan kami menjadi imam MSC, dan lewat tarekat ini kami menjadi yang seperti sekarang ini. Kami tanpa MSC, kami juga tidak akan seperti saat ini. Maka terima kasih untuk tarekat MSC. Kemudian yang kedua, rahmat Tuhan itu mengalir lewat siapa? Lewat Keuskupan Agung Jakarta. Bahwa khususnya kami berdua, kami sekarang masih diizinkan ya, diberi jurisdiksi di tempat ini, di Keuskupan Agung Jakarta ini, maka juga kami bersyukur, terima kasih kepada Monsinyur Suharyo yang masih mengizinkan kami untuk melayani di Keuskupan Agung Jakarta ini. Dan yang ketiga, terima kasih kami kepada Tuhan, lewat siapa? Lewat umat sekalian, lewat Anda. Umat sekalian yang saat ini hadir Kampung Duri, kami bisa seperti ini ya karena umat. Kalau tanpa Anda, kami nothing. Tapi justru karena ada Anda, kami menjadi berarti. Ini yang pertama yang harus kami ungkapkan rasa syukur kami, bahwa kami boleh sampai 22 tahun sebagai imam karena ini berkat dari Tuhan. Kemudian yang kedua, lewat perayaan dalam suasana pandemik ini, kami merasakan bahwa saat ini imamat kami betul-betul berarti. Apakah lalu saya mengatakan sebelumnya enggak? Sangat berarti, tetapi saat ini kami betul-betul merasakan imamat itu luar biasa. Lewat kejadian apa? Kejadian kemarin hari Minggu. Jadi hari Minggu kami kehilangan konfrater kami. Ya, konfrater kami sakit, kemudian meninggal. Meninggalnya hari Sabtu sore karena meninggal dalam suasana pandemi COVID-19 ini, sehingga meskipun tidak sakit COVID-19, tetapi protokolnya itu mengikuti karena di paru-parunya itu dengan sakitnya itu dicurigai, maka lalu disuspek. Padahal dari hasilnya kemarin sudah muncul bahwa konfrater kami ini tidak COVID-19. Tetapi protokolnya seperti itu. Sehingga ketika Sabtu sore itu konfrater kami dipanggil Tuhan, sedangkan rumah sakit Karolus itu rumah dukanya sementara direnovasi sehingga tidak ada. Sehingga kami diizinkan masih menyemayamkan konfrater kami di rumah sakit Karolus. Kemudian minggu pagi kami bisa di parkiran, tempat parkir. Jam 1 juga misa. Kemudian setelah itu kami hantar
ke Pondok Rangun, karena oleh pemerintah orang yang disuspek COVID-19 harus ke Pondok Rangun. Padahal kami sudah menyiapkan di San Diego, tapi tidak diizinkan, harus mengikuti protokol. Ya. Nah, kami sampai di sana ya diperlakukan seperti itu. Dan di situ tempat pemakaman saudara kita begitu banyak ya yang kena COVID, dan kami tidak diizinkan untuk dekat dengan makam, harus menjauh sekitar 200 meter. Setelah makam konfrater kami dimasukkan ke liang lahat, setelah ditutup baru kami diizinkan. Saya hanya berefleksi dari pengalaman ini. Betapa banyak saudara-saudara kita yang kena COVID, kemudian tidak bisa didampingi. Doa juga tidak bisa. Mereka ke makam hanya sendirian, kemudian tidak ada yang mendoakan dan sebagainya. Dan itu menjadi refleksi kami betapa memprihatinkan. Begitu banyak seorang imam. Dan kemarin ketika saya merefleksikan betapa pentingnya peranan imamat ini. Sehingga kemarin itu menyadarkan kami, setidaknya saya sebagai seorang imam, ini pentingnya imamat untuk mendampingi umat dalam perjalanan, terutama pada saat-saat kritis, saat-saat meninggal, itu butuh seorang imam yang bisa mendampingi. Dan inilah makna yang saya dapatkan dari kejadian kemarin, sehingga saya mengatakan luar biasa imamat ini. Sehingga dari situ pun apa yang saya putuskan selama masa lockdown ini, saya tetap bersedia untuk mendampingi siapa saja yang memanggil untuk kita memenuhi syarat dari pemerintah. Kita tetap juga dengan protokol-protokol yang ada, kita mendampingi, dan inilah fungsi sebagai seorang imam untuk mendampingi umat di saat-saat sulit. Dan inilah yang saya dapatkan. Dan lewat pandemi COVID-19 ini, saya betul-betul merasakan imamat saya semakin berarti ketika saya bisa memberikan diri sepenuhnya kepada orang yang kami layani. Yang terakhir, lewat pandemi COVID-19 ini, kejadian ada yang sekitar kita ini, saya juga semakin disadarkan dengan merayakan imamat yang ke-22 ini, bahwa saya diajak menjadi imam yang manusia. Kenapa saya mengatakan demikian? Ini inspirasinya dari Uskup Agung Semarang. Ketika di medsos itu, kemudian Bapak Uskup sementara nyapu di halaman. Kemudian diwawancara itu, Bapak Uskup kok nyapu? Ya, kami seperti ini. Ya, sekarang ini melakukan hal-hal seperti ini, jadi sangat manusiawi dan ini biasa saja. Kami di seminari dulu juga melakukan itu. Nah, dengan kejadian ini saya pribadi merenungkan bahwa selama ini seringkali ketika kami sudah menjadi imam, seringkali kami lupa dari mana kami berasal. Kadang-kadang ada istilah casting, ngomong dengan Romo Wisnu itu istilah apa? Kadang-kadang kita ya sebagai imam, maaf kalau ada imam yang merasa tersinggung dengan ucapan saya, kadang-kadang kami itu seperti kere menggali menjadi imam. Ya, seperti bos, lalu lupa daratan dari mana kami berasal. Hingga ketika sudah jadi imam, kami lupa untuk membersihkan kamar sendiri, lupa untuk ngepel, nyuci, setrika. Tapi dengan kejadian sekarang ini, kami sekarang nyapu kamar, membersihkan kamar, kami ngepel, setrika, dan sebagainya. Dan ini manusiawi sekali. Dan bukan hal yang merendahkan imamat kami, tapi justru kami diajak untuk semakin menjadi manusia. Dan inilah sebetulnya Yesus datang ke dunia karena ini. Dia ingin menunjukkan menjadi manusia sesungguhnya, sehingga Yesus menjadi manusia dan Yesus kelihatan sisi ilahinya. Maka saya terkesan dengan apa yang dikatakan oleh jenderal kami MSC yang mengatakan more human, more divine. Semakin menjadi manusia, semakin menampakkan sisi ilahinya. Dan itulah yang dinampakkan oleh Yesus. Dan kami pada kesempatan ini kami merasakan dalam imamat ini
Justru imamat akan menjadi semakin berarti ketika saya menghayati sebagai manusia, sebagai pribadi, sehingga saya berlaku bukan sebagai bos. Ya, kadang-kadang kami bos dan bosi, nah, akhirnya bosok. Ya, orang Jawa bilang. Nah, kami diajak untuk menjadi manusiawi, menjadi semakin manusia, dan inilah yang akhirnya saya pribadi merasakan ketika saya menjadi seorang imam. Imamat itu menjadi berarti ketika dibarengi dengan ketulusan di dalam pelayanan, ketulusan sebagai seorang imam, sehingga ketika kita tulus menghayati, tulus melayani, maka akan berbuah kebahagiaan. Tapi sebaliknya ketika imamat ini didampingi atau disertai dengan kepentingan-kepentingan pribadi, maka tidak akan membawa sukacita. Dan itulah yang kami rasakan, dan terima kasih untuk dukungan umat sekalian. 3 hal ini yang bisa katakan. Itu pertama, saya bersyukur karena masih dipantaskan oleh Tuhan untuk menjadi seorang imam. Yang kedua, kami menghayati bahwa imamat ini semakin dibutuhkan. Dibutuhkan imam yang tulus mau melayani. Dan yang ketiga, saya katakan semakin manusiawi, semakin ilahi. More human, more divine. Ini sharing yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Romo Wisnu akan menambahkan. Saudara-saudara kasih dimanapun berada, dan disebut dari New York, Los Angeles, Sydney, dan Melbourne. Saya menyebut juga di Indonesia, di Jayapura, di Tegal, Selawi khususnya relasi saya pada nonton kami, dan Jakarta, IHK Kemakmuran, Kedoya, itu Grogol, Kampung Biri sendiri, dan keluarga tentunya, keluarga saya. Nah, saya hanya menambahkan rasa syukur yang tadi Bapak Romo Handoko. Terima kasih kepada keluarga. Keluarga ini penting. Nah, karena saya dengan Romohan itu di antara yang kita habiskan itu yang paling sering merayakan bareng. Di Jawa Tengah mungkin 4 kali kami merayakan bareng bersama Romo Wibowo. Dan perayaannya keliling, rumahnya Romohan, keluarga Romohan, rumah keluarga Romo Wibowo, keluarga saya, keliling waktu itu. Begitu. Dan di Jakarta 2 tahun lalu saya juga merayakan bersama Romohan di Provinsi Alat pada sekarang di sini. Tahun lalu tidak bisa sendiri-sendiri karena beliau sebagai wakil provinsial waktu itu lagi berada kunjungan daerah. Nah, keluarga penting, terutama saya rasakan begini. Ibu saya itu almarhum, sudah 2 tahun lalu meninggal. Itu ketika saya masuk seminari, kemudian setiap kali pulang dia katakan, "Le, aku nak di rumah sentanahan ya, rasa metu," gitu. Nah, artinya kalau jadi imam yang benar ya, nggak usah keluar. Gitu. Ya sudah, ungkapan orang tua begitu. Tapi dia tidak hanya mengungkapkan itu, tapi dia itu berziarah dari rumah ke Sendang Sriningsih dalam jarak 25 km. Jalan kaki, pulang pergi jadi 50 km, dan itu dilakukan tiap bulan. Terus sebulan, ketika ditanyakan temannya, perjalanan itu 5 jam. Dia bisa berangkat Jumat sore jam 4 sore sampai sana jam 9 malam, terus doa, tidur di sana, nanti jam 3 subuh dia bangun, doa, pulang. Ditanya teman-temannya, kok rajin banget sembahyang? Ziarah. Jawabannya, ben anakku jadi romo, gitu. Biar anakku jadi romo. Tuh. Nah, itu terus selama saya di seminari sampai frater, akhirnya kita habiskan, doanya dikabulkan, dia masih terus saja begitu. Lalu teman-temannya pada bilang lagi, anakmu sudah jadi romo, doamu sudah dikabulkan, kok masih? Pekerjaan apapun, tugas apapun,
dimanapun ditempatkan, saya tidak berlama-lama, ya, saya oke. Karena saya percaya itulah tugas saya dari Tuhan lewat tarekat. Tarekat mempercayakan, seperti katakan Romo Handoko tadi itu. Ya saya terima. Maka saya kalau yang namanya disuruh pindah, nggak usah berlama-lama, langsung. Paling lama 2 minggu saya sudah meninggalkan tempat itu. Dan banyak orang bertanya, paling mengesan di mana? Semuanya terkesan. Karena apa? Karena saya meskipun tidak seperti Bapak Paus, kalau datang terus kemudian mencium tanahnya, enggak. Tetapi prinsip yang saya pakai adalah, saya diutus, saya pergi. Dan saya mencoba gembira untuk menerima keputusan itu, mencintai tugas itu sendiri. Dengan segala macamnya di tempat itu. Maka pernah kejadian ketika sudah banyak penggemar, banyak fan, dekat, terus tiba-tiba dipindah, lalu dari tempat yang baru masih ada orang bilang begini, Romo, anak saya mau nikah, Romo, saya mau punya ini, mohon diberkati. Saya bilang, maaf, saya sudah bukan romomu lagi, pakailah romomu sendiri. Saya udah romo di sini sekarang, bukan romomu lagi. Gitu. Ini hanya menggambarkan bahwa sudah tugas apapun saya terima dan saya tidak boleh untuk menggenggam yang sudah berlalu. Ya sudah di situ. Dan justru disitulah sebenarnya hakikat imamat menjadi berkat. Seperti Yesus pernah berkata, juga di tempat-tempat lain, aku pun harus mewartakan kebaikan. Itulah yang coba saya hayati. Dan selama 22 tahun ini juga tugasnya ada 3 jenis saya. Sebagai pembina di seminari pernah pembinaan, kemudian di paroki juga pernah, sebagai pastor rekan dan pastor kepala juga pernah, lalu di kemahasiswaan juga pernah. Semuanya pada dasarnya kalau kita terima dengan senang hati, dengan gembira hati, semuanya sama kok, yaitu berusaha untuk membawa orang kepada Yesus, itu saja. Memang ada beda sedikit tantangannya tentunya tersendiri. Dan saya gembira kalau di tempat-tempat itu kehadiran kita bermakna. Sekurang-kurangnya mencoba untuk mencintai di tempat di situ itu. Dan mencoba juga untuk menghayati arti imamat itu lewat kesetiaan di dalam tugas. Dan di masa pandemik ini dan di masa juga tidak boleh kemana-mana ini, saya juga gembira, bukan sombong, tapi sudah 10 mayat saya berkati. Kasihan orang mati, aduh kalau lihat video-video atau berita orang mati ditolak dan seterusnya, nggak ada yang itu, bukan main sendiri. Lalu ini orang Katolik, masa sih? Ya, saya harus ikuti pelayanan ini. Sudah 10 kali. Jadi di Husada 2 kali, di Rumah Duka Atmajaya 4 kali, kemudian di rumah itu ada 2 kali. Ya di Atmajaya itu 4 kali, tapi hari itu juga 2 mayat sekaligus, jam 5 atau jam 7 malam. Gitu. Kasihan, nggak dilayani. Dan yang melayat juga cuman karangan bunga dan keluarga. Sehingga memang seperti kata Romo Handoko tadi itu, dalam keadaan seperti ini justru imamat sangat dibutuhkan. Imamat yang berupa doa dan pengudusan itu sungguh-sungguh amat dibutuhkan. Maka saya terima dan saya bersyukur bahwa saya masih dipercaya dan diperbolehkan untuk tetap berkarya baik oleh tarekat maupun oleh keuskupan itu. Doakan semoga imamatkan pun semakin menggembirakan dan semakin berarti dan menjadi penuh berkat. Tuhan memberkati. Amin.
Kita masuk dalam liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman keselamatan. Terpujilah. Berdoalah saudara-saudari, semoga persembahan kita ini berkenan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan serta seluruh matalah yang kudus. Kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya, Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya, Ia membela kami di hadapan. Ia sudah dikorbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang
kuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menebus dosa dunia, berilah. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang Dia sediakan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah anak domba Allah, penyelamat kita. Tiada orang yang kasihnya lebih besar daripada Dia, yang menyerahkan diri bagi para sahabatnya. Marilah membalas kasih sayang Kristus dan khidmat menyambutnya dengan iman yang teguh. Berbahagia kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus membawa kita sampai ke hidup yang kekal.
Jikalau kita berjalan dalam terang, sebagaimana Tuhan berada dalam terang, maka kita bersekutu sama lain, dan darah Yesus Kristus Putranya membersihkan kita dari segala dosa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik hati, Engkau telah menguatkan Santa Katarina dengan santapan surgawi. Semoga kami pun Kau beri hidup abadi berkat perjamuan yang kami rayakan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Ya Tuhan, pelindung dari mereka yang berharap padamu. Berkatilah umat-Mu, selamatkanlah dan pimpinlah, agar supaya mereka bebas dari dosa, aman dari musuh, dan senantiasa bertekun di dalam kasih-Mu. Dan saudara sekalian, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya. Mari pergi, kita diutus.